al-hadirin wal hadirat wal musyahidina wal musyahidah. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di rumah mengaji Al-Azam ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, setelah berhari raya Idul Fitri, Idukum Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kita kembali menyambung ketaatan dengan ketaatan dan menyambung majelis ilmu yang sempat terhenti dalam waktu supaya untuk kita fokus beribadah Ramadan, walaupun ada santapan rohani Ramadan karena santapan jasmaninya tiap hari, masa rohani tidak ada. Masyaallah kiram dirahmati Allah, semoga Allah menerima amal soleh kita, menghapuskan dosa-dosa, menutupi kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajari kita agama ini dengan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya dan selengkap-lengkapnya. Sehingga seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tidak ada sesuatu pun yang Allah inginkan dari hambanya untuk dilakukan kecuali Nabi sudah tunjukkan. Dan tidak ada satu pun yang harus dijauhi oleh seorang hamba yang diinginkan Allah kecuali Nabi juga sudah ingatkan. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah, tidak melakukan kecuali yang diperintahkannya, dan tidak pula meninggalkan atas nama agama kecuali yang dilarangnya. Mudah-mudahan istiqamah ini berbuah manis nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bersambung pula kepada istri-istrinya, para anak cucu keturunannya, para sahabat dan para tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Semoga kita di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram, masih berkisar tentang al-aslul awal, yaitu usul ahli hadis fi da'watihim ila Allah tabaraka ta'ala, yaitu fondasi, landasan-landasan utama ahlul hadis dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita alhamdulillah ketika kita menyebut ahli hadis adalah istilah khusus, ya, bukan hanya sekedar pakar hadis atau ulama hadis, tapi maknanya lebih khusus, yaitu yang sentiasa menggunakan hadis. Ya, bukan hanya sekedar mengetahui, mengakui bahwa hadis itu sahih tapi tidak diamalkan. Kalau dia berita, tidak diyakini isinya, diyakini yang sesuai dengan hawa, dengan pikiran dan logikanya. Tapi ahlul hadis tidak, meyakini apa yang disampaikan oleh Nabi SAW berupa Al-Quran maupun hadis. Nah, al-aslu awal yang pertama adalah dibangun di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini pondasi utama dan yang pertama. Ya, yang namanya pondasi harus pertama dibangun. Bangun dinding, pondasi nanti digantung dinding dulu, bos. Nah, mungkin harus dibangun pondasinya. Dan pondasi itu mesti kokoh, mesti berbahan asli. Ya, kalau seandainya aksesoris tidak asli, tidak ada masalah. Ya, tidak sebesar masalah pondasi. Sebab aksesoris kalau rusak cepat bisa diganti. Tapi kalau pondasi harus bongkar semuanya, itu masalahnya. Makanya ribut.
gara-gara pondasi. Jadi kalau gara aksesoris kan gampang, tinggal copot, habis itu diganti dengan yang asli. Tapi kalau pondasi, ya dinding yang sudah terpasang harus dibuka lagi, pintu yang sudah ini harus diungkai, dan seterusnya. Kadang-kadang sebagian tidak bisa dipakai lagi. Maka pondasi pertamanya adalah dibangun dakwah ini di atas mentauhidkan Allah dengan sebenarnya. Tauhid itu seperti yang diajarkan Allah dan Rasulnya, bukan seperti yang diinginkan oleh sebagian manusia mengikut hawa dan nafsunya. Seolah-olah Allah dan Rasul tidak pandai menjelaskan tauhid, tidak pandai menjelaskan tauhid. Qala al-muallif hafizahullah, mukhalafatu ahli al-kitabaini fil haddi adh-dhahiri wal batin. Di antara pondasi tauhid kita adalah mesti berbeda dengan dua ahli kitab atau ahli dua kitab. Karena yang masih eksis hari ini di antara orang-orang yang Allah berikan Alkitab kepada mereka adalah ahlul kitabain, ahlul Taurat wa ahlul Injil. Ahlul Taurat Yahudi atau disebut dengan Bani Israel. Ahlul Injil An-Nasara, An-Nasara atau Al-Masihiyyin. Nah, adalah termasuk dasar utama tauhid itu adalah mesti berbeda dengan ahlul kitabain. Dilarang menyerupai orang Yahudi dan dilarang menyerupai orang Nasrani, baik pada hal yang tidak nampak, keyakinan, maupun pada hal yang nampak, penampilan. Ini secara zahir dan secara batin. Qala wa min mazhabihim wujubu mukhalafati ahli al-kitabaini min al-yahudi wan nasara. Dan di antara mazhabnya ahli hadis, wajib hukumnya berbeda dengan ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, bal wa ammatil musyrikin, bahkan mesti berbeda dengan seluruh kaum musyrikin. Yang ini min babil aula. Kalaulah yang asalnya agama yang diakui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, agama Yahudi, Taurat dasarnya, ini agama yang dulu direstui Allah pada zamannya. Bukankah Allah yang menurunkan Taurat? Bukankah Allah yang menurunkan Taurat? Ya, Allah yang turunkan. Injil diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam. Taurat diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam. Nah, yang asalnya diakui ini tidak boleh kita serupa dengannya, apalagi yang tidak diakui sama sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang asalnya agama samawi yang diturunkan oleh Allah, tidak boleh kita menyerupainya, apalagi menyerupai agama-agama yang dari awal tidak diakui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak diakui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka lebih utama tampil berbeda dengan mereka. Wa dalilu zalika indahum, dalil masalah ini menurut mereka dalil hadis, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing dari kalian telah kami jadikan syir'ah, syariat, wa minhaja, dan jalan hidup yang jelas. Jadi umat Islam ada jalannya, ada syariatnya. Umat Yahudi di masanya ada jalannya, ada syariatnya. Nasrani di masanya ada minhajnya, ada syariatnya. Setelah datang Nabi kita alaihissalatu wassalam,
maka kita tidak boleh mengikuti mereka. Dilarang. Karena apa? Karena itu syariat khusus untuk mereka dan tak boleh untuk kita. Ai ja'alallahu ta'ala likulli millah likulli ahli dinin syari'atan wa minhaja. Maknanya Allah jadikan bagi setiap umat itu dan setiap ahli agama itu syariat dan minhaj atau manhaj. Ay sunnat yaltazimuna biha, yaitu suatu sunnah yang mereka berpegang teguh kepadanya. Wasabilan yasiruna alaihi, jalan yang terang yang mereka lewati. Fala yajuzu lil muslimin ittiba'u ghairi millatihim, maka orang-orang Islam tidak dibolehkan mengikut selain agama mereka. Wala musabahatu ghairil muslimina fil hadits zahir, dan tidak boleh menyerupai orang non muslim dalam penampilan zahir, wala fil hadil batin, maupun dalam keyakinan. Kalau orang-orang Yahudi berkeyakinan bahwa mereka adalah bangsa yang Allah pilih, bangsa terbaik, nah, tetap mau mengakui? Hah? Mengakui itu? Enggak sekarang, dia bukan zamannya. Dia bilang sya'bullahil mukhtar, bangsa yang dipilih oleh Allah SWT sepanjang zaman. Sedangkan selainnya adalah sebagai budak bagi mereka. Mau? Baru tahu. Hah? Keyakinan Yahudi, bangsa-bangsa selain Yahudi itu diciptakan untuk berkhidmat pada orang Yahudi. Bahkan dalam keyakinan gulu mereka, kalau bukan karena dikhawatirkan Yahudi takut kepada selain mereka itu, niscaya tampilan mereka seperti hewan. Kita ini Allah ciptakan seperti binatang. Mau? Begitulah rendahnya kita di mata Yahudi tersebut. Mau ikut meyakini itu? Nah, alhamdulillah. Jelas. Nah, orang-orang Yahudi berkeyakinan bahwasanya misalnya Allah SWT awalnya tidak mengetahui, setelah terjadi baru tahu. Nah, gimana itu? Ini diadopsi oleh orang Syiah Rafidah. Jadi namanya al-bidah. Artinya awalnya Allah tidak tahu, tiba-tiba tahu. Artinya pengetahuan Allah didahului oleh kejahilan. Mau meyakini itu? Alhamdulillah. Karena Allah ilmunya tidak didahului oleh tidak tahu. Kita yang awalnya nggak tahu. Nah, dan masih banyak keyakinan mereka. Ini yang bersifat tersembunyi atau tidak nampak. Demikian juga dalam tampilan zahir. Nah, apa misal tampilan zahir mereka yang merupakan khas agama mereka? Nah, apa misalnya? Tidak ada. Perayaan-perayaan mereka. Mereka punya perayaan enggak? Apa contohnya? Natal. Hah? Itu tidak Yahudi, Nasrani. Mana Nasrani itu? Baik, termasuk Nasrani. Natal. Kalau Yahudi apa? Hah? Tahun baru. Masehi juga. Tahun baru Masehi. Ada memang perayaan tahun barunya Yahudi ada, dan hari-hari lainnya yang dibesarkan oleh mereka. Maka kita dilarang untuk menyerupai mereka, untuk mengikutinya, baik Yahudi maupun Nasrani. Terus tidak ada toleransi itu. Hah? Kalau gitu tidak ada toleransi. Hah? Antum tidak tolerannya? Ini musuh NKRI ini.
Ya, itu harus toleransi. Antum tidak toleran? Antum jangan sembarang jawab. Pahami dulu pertanyaan baru jawab. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Toleransi bukan harus ikut. Ya, orang menganalogikannya. Ya, biar kita toleransi dicampur-campur. Ya, pas perayaan Yahudi kita ikut, Nasrani kita ikut, pas mereka Idul Fitri, Idul Adha mereka ikut. Itu sama dengan antum sama minum dengan teman antum, satu pesan sate, satu pesan bakso. Biar toleransi, campur bakso dengan sate. Gimana rasanya? Mau coba aja nah. Atau satu pesan teh panas, satu pesan kopi, atau kembali ya, kopi panas, satu pesan teh goyang, teh dingin. Lalu supaya toleransi kita campur, enak? Iya enggak. Nah, itu kan muslimin muslim. Bukan itu toleransi. Toleransi artinya antum pesan teh dingin, saya pesan teh panas. Jelas? Antum ke teh dingin karena suka kepanasan. Saya pesan teh panas karena sering kedinginan. Jangan dipaksa saya makan minum yang dingin, nanti tambah dingin. Jelas? Ini yang toleransi. Saya muwahhid, ahli tauhid. Antum musyrik, adalah ahli syirik. Jelas? Tidak mungkin saya mengikuti antum, sebagaimana antum juga tidak mungkin mengikuti saya. Kalau tidak percaya, cobalah ikut takbiran. Mau ikut takbiran? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, la ilaha illallah. Jadi muwahhid dia, hilang syiriknya. Tidak bisa. Atau ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau dia? Hah? Kalau kita mau, wa asyhadu anna Isa Rasulullah, tidak mau tuh. Hah? Tapi kalau disuruh Ibnullah, tidak mau saya, karena ini syirik. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, saya tidak mengganggu antum berbuat syirik, antum juga tidak mengganggu saya berbuat tauhid. Itu yang namanya toleransi. Tapi apakah boleh antum menjelaskan kebaikan syirik kepada saya dan saya akan menangkalnya dengan kebaikan tauhid? Boleh tidak? Boleh aja. Mereka nak ngomong sama kita, men, syirik itu bagus, men, Tuhannya 3. Kalau tauhid cuma Tuhannya 1. Saya akan jelaskan nanti. Antum kalau 3 Tuhannya bingung. Ya, Tuhan yang mana yang harus diikuti? Coba lihat ama ayah. Ya, kalau sempat tak sepaham, bingung dah anaknya. Hah? Ada enggak kadang-kadang kita dengan istri tidak sepaham? Kalau yang bilang enggak ada, coba tunjuk tangan. Hah? Alhamdulillah banyak yang belum lolos dan lulus gitu. Saya kalau beri tausiah nikah biasanya ada masa kerja 1 tahun. Kalau lulus saya kasih hadiah. Nah, Bapak mau coba nikah lagi, nanti saya tausiah nanti 1 tahun, kalau lulus saya beri hadiah. Tidak berselisih paham dalam 1 tahun. Kebanyakan tidak melapor lagi setelah itu. Ya, tidak ada berselisih paham dalam 1 tahun saja. Alhamdulillah kayaknya banyak yang tidak lulus. Banyak yang tidak lulus. Hah? Iya, dan sekian banyak. Ya, saya ingat saya baru 3 yang sudah saya berikan hadiahnya. Cuma hadiah saya tidak janjikan, Ustaz. Ya, apa hadiah saya tidak namakan, sesuai kesanggupan saya saat dia klaim. Saat dia klaim. Nah, kalau pas lagi sedang Masya Allah kekayaan melimpah, baru dapat misalnya royalti 5 miliar, mungkin saya bayarkan umroh antum, atau daftarkan
haji. Ya kan 2 orang, kalau 25 juta baru 50 juta, 50 juta kan tidak luak itu 1 miliar 5 miliar gitu. Cuman kalau pas lagi ngutang sebanyak itu, mungkin akan saya katakan hadiahnya jazakallah khairan. Makanya berkepentingan antum berdoakan saya juga supaya di saat antum menang, saya dalam kondisi sedang move on ya. Nah, artinya apa, kemampuan besar dan kemauan juga besar. Kemampuan besar, kemauan besar. Ini kemauan besar ibarat kata orang kampung saya, katanya nafsu besar tenaga, nafsu godang tenaga kuang. Nah, itu bahaya namanya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat rahmatullah. Kembali kepada tadi, toleransi tidak harus campur aduk. Toleransi itu adalah memberikan sikap tidak mengganggu yang lain. Jangan terbalik. Justru seolah-olah toleransi itu mengutamakan agama orang dari agama kita. Itu tidak masuk, itu bukan toleransi. Hah? Itu bukan toleransi. Itu kebablasan kata orang. Enggak. Justru membuat kita nanti justru keluar dari agama kita sendiri. Sebab di agama manapun di dunia ini, kalau pemeluknya taat dengan agamanya, tak akan mungkin mengakui agama lain. Tidak ada. Kalau ada orang yang taat agamanya tak akan mengakui agama lain, itu benar, karena akan bertentangan dengan keyakinannya sendiri. Hanya orang-orang yang lemah agama lah yang mengatakan agama itu semuanya sama. Hanya orang-orang yang tidak beragama lah orang-orang yang mengakui kebenaran agama di luar agamanya. Nasallallahu alaihi afiyah. Ini memang harus sering dibaca, khususnya di zaman ini, karena banyak syubhat yang bertebaran dan berterbangan di mana-mana. Bal mujarradu musabahatihim fil hadyi adh-dhahir zari'atun ila musabahatihim fil hadyi al-batin. Sekedar menyerupai mereka dalam penampilan yang nampak akan membawa kepada menyerupai mereka dalam keyakinan. فإذا أشبه الحدي والسمت أشبه القلب والعياذ بالله. Bila penampilan menyerupai penampilan, bila pembawaan menyerupai pembawaan, maka hati akan menyerupai hati yang lain. Iya dah. Antum kalau beli kaos bola misalnya, tengok tuh pilih nomor berapa. Kalau pilih nomor 7, berarti antum nak serupa dengan CR7. CR7, ya kan? Enggak tahu. Untung enggak tahu, bagus sudah enggak tahu nama. Akhirnya antum nak menyerupai itu. Jangan-jangan sampai kepada hati antum sama dengan hatinya. Mulai dari gaya dulu. Ada jadi hobi. Tapi kalau antum pilih misalnya nomor 10, berarti antum barangkali terpengaruh oleh Lionel Messi, Allah musta'an, dan seterusnya. Demikian juga ketika kita sekarang seorang muslim, ya, kita ada seorang anak muda yang melamar kerja di perusahaan terkemuka, gajinya besar. Pokoknya dokter hadis tidak bisa bandingkan. Ya, gajinya besar. Berjenggot. Jenggotnya dasarnya apa?
karena cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang laki-laki habis, bukan habis laki-lakinya. Yang orang berjenggot tuh laki-laki habis. Tapi kalau yang cukur habis laki-lakinya. Nah, kaum muslim. Jadi dia mencintai nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apapun yang dilakukan Nabi dia ingin ikuti. Tapi antum nanti jangan gara-gara ya antum karena ingin melemahkan orang, bukan karena ingin. Kan ada orang, kalau kau betul cintai Nabi, cobalah salat malam dari lepas isya sampai subuh katanya. Betul juga ya. Ini gaya ibu-ibu. Ya gaya ibu-ibu, istri kita. Ketika kita bilang, itu kan sunnah tuh deh. Ya, itu kan sunnah Nabi. Menikah lebih dari satu istri kan sunnah Nabi. Lalu jawabnya, abang sunnah Nabi yang lain kan belum abang tunaikan. Cobalah abang salat lepas isya, salat sampai menjelang subuh. Dah sanggup abang, aku kasih nanti katanya. Puasa sehari, tidak puasa sehari. Habis itu khatam Quran sekali 3 hari. Akhirnya dicoba sama suaminya, malam sholat, siang puasa, dan khatam Quran sekali 3 hari. Jangankan istri kedua, istri pertama tak tersentuh olehnya. Ini muslihat istri yang bagus ini. Akhir. Kan lupa kisah Abdullah bin Amr bin As kemarin. Ketika dia dinikahkan oleh bapaknya, dia kan umur dengan ayahnya, jarak umurnya 13 tahun. Ayah umur 13, anak umur 1 tahun. Pak, dengan anak pertama berapa jarak umur? 10. Hah? Ini kalau 13 tahun berarti dia nikah umur 12 tahun. Berarti istrinya mungkin 9. Awak nikah umur 28 terlalu cepat katanya. Setelah itu baru nyesal. Kalau saya tahu nikah seindah ini, pasti nikah lebih duluan dari ayah saya. Nah, jadi kaum muslimin. Jadi ketika dinikahkan oleh ayahnya, dia tak ditanya oleh ayah dengan seorang wanita bangsawan dan cantik. Ayahnya nanya sama istri anaknya, menantunya itu, kaifa tajidina Abdullah, bagaimana kau dapatkan suamimu Abdullah itu? Qala ni'mar rajul munzu dakhaltu manzilahu, sejak saya masuk ke rumahnya, artinya sejak menikah. Kan kalau kan perempuan kan ke rumah laki-laki, kita aja yang diuntungkan di sini. Ya, kita enak-enak tinggal di PMI, perumahan mertua indah. Ya kita. Jadi apa jawabannya? Ni'mar rajul, sebaik-baik laki-laki. Ma fataha atau ismu subhanallah. Ma fataha lihafan wa lam yattakhis wisadatan atau kama qalat. Sejak saya masuk rumah ini tak pernah menguakkan apa namanya selimut, dan tak pernah menyentuh bantal. Tidak paham kayaknya, masih di bawah 18 tahun. Ya, jadi belum paham nampaknya. Paham kan? Tidak pernah membuka selimut, tidak pernah menyentuh bantal. Paham? Ya Allah ya Rabbi. Ya kita undur kajian. Tidak paham juga? Masih di bawah umur tentu. Dia tidak pernah mendekati istrinya. Apa pasal? Puasa setiap hari waktu itu, dan khatam Quran sekali sehari. Qiyamul lail sepanjang malam. Malamnya qiyamul lail, siangnya puasa. Kapan nak buka selimut?
apalagi yang di bawah, yang di bawah selimut. Mau lambat tonton paham. Hah? Baik, kita azan dulu biar paham. Iya, azan dulu. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Kaum muslimin dan muslimat rahimanallah wa iyyakum. Udah paham kan? Udah paham? Alhamdulillah. Kita lanjut, kalau enggak lama nanti. Jadi kaum muslimin dan muslimat menyerupai zahir dengan zahir akan membawa kita menyerupai batin dengan batin. Wa warada fi fatihatil kitab ma yu'akkidu dzalika ta'kidan tamman. Di dalam surat Al-Fatihah terdapat ayat yang menguatkan itu dengan sekuat-kuatnya dan sesempurnanya. Itu firman Allah SWT, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk ke jalan istiqamah.
jalan istiqamah, jalan lurus. Mana jalan lurus yang dimaksud? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Dalam surah An-Nisa dijelaskan bahwa ini maksud itu adalah wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Siapa yang taat pada Allah dan Rasul, mereka bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang saleh. Inilah orang istiqamah itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa al-maghdubi alaihim, yang dimurkai itu adalah mereka yang cerdas berilmu tetapi tidak mengikuti ilmu itu. Dia dapat hidayah cuma tidak diikutinya, sehingga Allah marah kepadanya. Dia tahu kebenaran tapi tidak mengikutinya. Ya, sebagian menafsirkannya dengan orang-orang Yahudi, karena Yahudi ghadiballahu alaihim faba'u bighadabin minallah. Dan ad-dallin, orang sesat, adalah orang yang rajin beramal. Kebalikan tadi, ini berilmu tapi tak mengamalkan. Dia tahu yang benar tapi tak diikuti. Sedang ad-dallin rajin beramal tapi tanpa ilmu. Dan ini banyak pada orang-orang Nasrani. Kalau yang pertama banyak pada orang Yahudi, cerdas-cerdas, tahu kebenaran, cepat mencerna, tapi banyak alasan. Jadi orang Islam yang berilmu dan banyak alasan untuk tidak mengamalkan, mirip-mirip dengan ini. Mirip-mirip dengan ini, walaupun tidak sama. Dan orang Islam yang rajin beramal tapi tak mengikuti ilmu, mirip dengan ad-dallin, tersesat. Makanya kloplah antara ayat. Orang yang mengamalkan amalan yang tidak berdasarkan petunjuk Allah dan Rasul, sesat apa tidak? Namanya apa? Beramal tidak mengikut petunjuk Allah dan Rasul. Amal itu namanya apa? Tidak sunnah, non sunnah, non sunnah. Karena kalau non sunnah jelas sesat, Ustaz ya. Karena yang tidak sesat itu adalah sunnah. Kalau non sunnah pasti sesat, karena tidak mengikuti ilmu, hanya mengikuti hawa dan nafsu, maka tersesat. Rajin beramal, masya Allah, ya, sebentar-sebentar ramai, sebentar-sebentar ramai, tapi tidak mengikuti ilmu. Akhirnya yang penting semangat, semarah, meriah, murah, meriah. Non sunnah. Nah. Ya, sama kalau dikatakan sunnah, di mana sunnahnya? Sunnah qauliyah ada perintahnya enggak? Sunnah fi'liyah ada enggak amalan Nabi SAW? Sunnah taqririyah diamalkan sahabat lalu disetujui? Enggak ada. Berarti non sunnah. Walaupun sebagian mencoba mengait-ngaitkan seperti peringatan dan ayat setelah ini. Allah berfirman, "Wala tattabi' ahwa'ahum." Jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka, yakni pemikiran mereka. Wahdzarhum ayyaftinuka, dan hati-hati jangan sampai kamu terfitnah oleh mereka. Subhanallah, Nabi pun diingatkan jangan sampai terfitnah oleh mereka. Dengan apa? Am ba'dhi ma anzalallahu alaika, dari apa yang Allah turunkan kepadamu. Apa yang Allah turunkan kepadamu. Jadi mereka bisa saja ingin
menjadikan atau menimbulkan syubhat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bukankah ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut pemikiran disesatkan oleh orang-orang tersebut. Misalnya mereka ingin mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk win-win solution. Daripada kita bertengkar terus, kan tidak baik bertengkar itu. Agama ini agama lemah lembut. Engkau kan rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu, ya setahun kita beribadah menurut caramu, setahun pula kami ikut caramu. Lalu Allah turunkan qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Kalau ikut pemikiran bagus juga kan, damai kita. Damai. Artinya pas Natal bersama, Idul Fitri bersama, Idul Adha bersama. Akhirnya nanti nikah bersama. Akhirnya semuanya boleh nikah. Akhirnya rusak agama. Makanya Allah ingatkan Nabi, jangan kau sampai terfitnah oleh mereka. Nah, ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT. Al-Ma'idah 49. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal yahuda wan nasara la yasbughun fa khalifuhum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak melakukan sibghah, artinya tidak mengecat jenggotnya, mengecat jenggotnya dengan memberi warna. Tapi yang tidak boleh adalah warna hitam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi tidak biasa melakukan itu, maka Nabi mengatakan fakhalifuhum, maka tampillah beda dengan mereka. Artinya disuruh kita untuk mencat jenggot kita atau sibghah dengan pewarna selain yang hitam. Fahadha an-nassu zahirud dilalah ala wujubi mukhalafatin bihadith adh-dhahir. Ini dalil hadis jelas sekali menunjukkan wajib berbeda tampilan kita yang terlihat, tampilan zahir kita dengan mereka. Wa huwa wa in warada fi sibghi, sekalipun dalam masalah mencat jenggot yang sudah putih, illa ana nususan ukhra qad waradat fi wujubi mukhalafatihim bi jumlatin ukhra min al-hadits zahir. Akan tetapi terdapat nas-nas lain yang mewajibkan kita berbeda dengan mereka dalam tampilan zahir yang lain. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, khaliful musyrikin. Tampillah beda dengan kaum musyrikin. Ahfus syawarib, dipangkas kumis kita. Wa auful liha, dan biarkan jenggot tumbuh. Ini kadang terbalik, kumis nutup bibir, jenggot dicukur licin. Terbalik jadinya. Ya terbalik. Harusnya ini dibiarkan, ini yang dicukur atau dipendekkan. Ini dipanjangkan. Kadang ada pula perlombaan. Nah, iya, ada yang kumisnya sampai 1 meter. Tidak pernah tuh nengok. Iya. Itu berapa banyak jinnya di situ. Nah, ma'asyal kiram. Jadi kita disuruh untuk tampil beda dengan kaum musyrikin. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Wa auful liha, dan biarkan jenggot kita tumbuh. Wa kama bi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juzzus syawarib, artinya juzzus syawarib artinya potong sependek-pendeknya kumis. Wa arkhul liha, dan biarkan jenggot tumbuh ke bawah. Khaliful majus, berbedalah dengan orang-orang Majusi. Wa kama bi hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu
anna al-yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yu'akiluha. Dalam hadis juga, hadis Anas ibn Malik, ya, dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa orang-orang Yahudi apabila haid istri mereka, lam yu'akiluha, mereka tidak mau makan bersamanya, jadi diasingkan, dibuat kemah depan rumahnya, dan sampai habis masa haidnya perempuan itu di situ, jadi tidak ikut makan dengan keluarganya. Nyusahin apa enggak? Nyusahin. Nah, karena bagi mereka ketika wanita sedang haid banyak setannya. Ya memang wanita suka juga, setan sama suka sama setan, memang suka sama setan, suka sama wanita, memperalat wanita. Antum tidak tahu ya? Makanya antum kalau nengok wanita, asal lama nengok, cantik semua nampak. Iya, makanya wanita itu kalau udah keluar, istasrafah syaitan. Syaitan akan membuatnya terlihat menarik. Makanya jangan lihat terus. Ya segera berpaling. Tapi jangan menyesal cepat-cepat berpaling. Nah, segera palingkan. So kalau antum akan lihat lagi, apalagi itu katanya penasaran. Tadi belum sempurna, nengok aja katanya. Nah, padahal setelah ditengok betul, tidak cantik. Cuman syaitan itu dia buat. Nah, maka Yahudi, bila wanita haid dikeluarkan dari rumah, tidak boleh tidur bersama suaminya, tidak boleh makan dengan keluarganya, sehingga dia diasingkan. Walam yujami'uhunna fil buyut, mereka tidak berkumpul dengan istri-istri mereka itu di rumah. Fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu ta'ala, Allah turunkan, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang masa haid. Katakan huwa adzan. Haid itu adalah darah kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah wanita pada tempat haidnya. Ini ditafsirkan oleh oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u kulla syai'in ilal jima'. Lakukanlah terhadap istri kalian kecuali hubungan suami istri. Kalau bersentuhan, berciuman dan seterusnya dibolehkan kecuali pada tempat haid tadi. Fabalagha zalikal yahud, sampai itu ke orang Yahudi. Ternyata ayat-ayat itu sampai juga ke Yahudi. Sama sekarang kita ngaji pun sampai ke kita ngaji ini sampai juga ke orang, sampai juga ke orang Yahudi. Dulu tidak ada media-media, ini sampai juga, apalagi sekarang ada media. Makanya ngaji itu akan sampai. Nah sampai berita itu ke orang Yahudi, faqalu, lalu mereka berkata, memberikan komentar. Makanya di sosmed itu, medsos, sosmed atau medsos sama era. Apa bedanya man? Oh, sosial media dan media, oh gitu aja ya, mangga, subhanallah. Sosmed, medsos. Antum kalau lihat komentar, ya kalau tidak tahan jangan buka komentar. Berat, iya berat. Gatal tangan antum tuh kalau tidak nulis. Tapi kalau tahan buka lah, kalau tidak usah buka. Iya, jelas lah. Tidak usah buka lah, habis waktunya. Tidak dibalas, sakit hati. Dibalas, tambah sakit hati. Ada situ tidak usah dibalas. Dibalas, tambah sakit. Tidak dibalas, sakit juga. Mana yang pilih? Sakit atau tambah sakit? Nah, pilih sakit aja. Tidak, saya pilih tidak mau sakit. Oleh sebab itu jangan baca komentar. Karena di antara yang komentar itu, kalau tidak jahil, tahu jahil? Orang tidak berilmu. Ya saya coba kalau yang sudah komentarnya buruk,
Saya coba menelusuri info tentang atau profil orang yang saya lihat, ya orang-orang tidak berilmu memang. Ada yang juga non muslim ikut juga nimbrung di situ. Maka jangan sedih dulu ya. Yang penting yang dikomentari itu nggak ada sama antum. Jelas. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi kita Muhammad dibilang gila oleh umatnya. Iya kan? Terus Nabi bilang apa? Kalian yang gila gitu ya? Enggak, Nabi enggak komentari itu. Apa sebab? Yang bilang Nabi gila itu tahu bahwa Nabi tidak gila. Sebab kalau mereka tahu Nabi gila, untuk apa ditanggapi? Tidak paham antum. Hah? Pahamnya? Mereka tanggapi Nabi karena Nabi tidak gila. Sama dengan ada yang bilang, misalnya omong kosong Dr. Dasman misalnya. Habis itu dia komentari 5 halaman. Kalau omong kosong perlu dikomentari? Tidak perlu dibahas. Ini omong kosong. Justru karena dia berisi. Akhirnya dikomentari dengan komentar kosong 5 halaman. Komentarnya yang kosong. Awak dah berharap dapat ilmu di situ, tapi rupanya dapat istilahnya dapat filsafat aja dalamnya, enggak isi. Awalnya ragu, ujungnya bimbang. Awalnya ragu, ujungnya bimbang. Nyesal saya bacanya, tapi saya tidak bersedih. Jadi ketika Nabi Musa dituduh gila, dia tidak jawab, karena memang Fir'aun tahu Musa tidak gila. Ketika Nabi Muhammad dibilang gila, Abu Jahal tahu Nabi Muhammad tidak gila, maka Nabi tidak sibukkan untuk menjawab itu. Kalau antum tidak tahan, jangan buka ya. Kalau perlu tidak punya ini, akhi. Saya kalau bisa, seperti kata Syekh, banyak masyayikh saya di Madinah, kalau bukan karena tugas kami sekarang ini di sini, tugas kampus ada juga di sini, tugas dakwah ada juga di sini, akhirnya terpaksa pakai ini. Kadang tidak cukup satu, pakai 2 pula. Ini dah penuh memorinya, ini dah sesak pula memorinya, sesak napasnya. Akhirnya nanti minta lagi 3. Makanya kadang-kadang istri jadi cemburu. Istri cemburu nengok kita, lah pulang HP joleh cuatnya. Dah pulang, makanya kadang-kadang sampai di rumah sampai setengah jam dulu di mobil untuk menyelesaikan tugas dulu, baru masuk ke rumah. Apa sebab di dalam rumah dia tengoknya tidak tiancak nampak dada culenya kan, HP juga tengok. Paham? Nah, sebab itu. Nah sebab itu saya sementara ini selesai ngaji nih, saya minta izin langsung nanti. Iya. Soalnya ada permintaan cepat pulang. Atau tidak percaya saya tengok kan? Iya. Ada pesan cepat pulang. Jadi yang punya hajat hari ini mohon bersabar dulu. Ya, maka usahakan cepat paham ya. Maka ketika sampai berita itu kepada orang Yahudi, mereka bilang apa katanya? Ma yuridu hadzal rajul illa ayyada'a min amrina syai'an illa khalafana fihi. Ini laki-laki ini maksudnya Nabi. Ini orang tak satu pun kecuali ingin berbeda dengan kita. Memang orang-orang itu para pengikut kebatilan itu tidak suka kita berbeda dengan mereka. Tidak suka. Ya, orang-orang Yahudi tidak suka kita berbeda dengan mereka. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tak suka kita berbeda. Jadi mereka ingin kita berbaur dengan mereka. Oleh sebab itu diupayakan kita jangan ngaji. Diupayakan kita kalau ngaji jangan ngaji yang serius. Ibaratnya agama jangan terlalu serius. Agama main-main aja lah. Ya, agama tidak boleh serius. Kalau serius nanti radikal antum. Oleh sebab itu jangan serius. Candain aja dikit. Gitu. Kata-kata jangan serius, jangan diseriusin. Lambat. Pahamnya? Nah, yang bilang tidak usah serius beragama, jangan dianggap serius. Tidak juga. Ini tidak selesai kita lama aja di sebulan. Jangan diseriusin itu, biarin aja. Nah, iya. Paham kan? Ya kalau dijelaskan betul nanti payah kalian jadinya. Kita payah jadinya. Jangan diseriusin betul.
Taib, artinya tetap aja serius. Jangan tanggapi dengan serius. Karena dia sendiri nggak serius. Dia sendiri juga nggak serius. Sebab kalau dia serius, nggak serius dia. Nah, baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, ini dengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini antum udah mulai. Nah, dia pasti ini bahaya. Nafsul mukhalafati lahum fil hadith zahir maslahatun wa manfa'ah li ibadillahil mu'minin. Berbeda itu saja dalam penampilan zahir dengan orang-orang selain Islam, khususnya Yahudi dan Nasrani, maslahah, ada kebaikan, wa manfaat dan manfaat li ibadillahil mu'minin, bagi hamba Allah yang beriman. Lima fi mukhalafati minal mujanabati wal mubayanah, karena dengan berbeda kita akan menjauh dan semakin berjarak. Ya, kalau semakin berbeda kita, tentu kita akan berjarak. Hari raya mereka kita tidak ikut, tidak mengucapkan selamat, berarti semakin jauh kita dari mereka. Mereka pakaian khusus, kita tak pakai itu, berarti semakin jauh. Tapi semakin kita dekati, ya, dipakainya baju itu yang khas, bukan baju yang sifatnya umum, khas agama, seperti peci tahun baru itu apa namanya, yang lancip ke atas tuh. Antum tidak pakai, makanya tidak tahu. Alhamdulillah, bagus itu, bagus itu. Itu asalnya dulu di Andalus itu orang-orang yang dipaksa murtad disuruh pakai itu sebagai tanda untuk membedakan. Kalau tidak, nah, alhamdulillah umat Islam tak pernah melakukan itu. Kita sering dipaksa di mana-mana, dan umat Islam tidak pernah memaksa orang meninggalkan agamanya. Tidak pernah meninggalkan agamanya. Jelas ya? Tapi kalau kita selalu dipaksa, kalau tidak langsung dihilangkan nyawa. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi yang tertuduh selalu umat Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Allati tujibul muba'ada min amali al-jahim. Kalau kita menjauh dari mereka berarti menjauh dari amalan-amalan ahli neraka. Karena memang sudah yakin, seyakin-yakinnya orang beriman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Berarti kalau agama yang tidak diterima, ya masuk neraka. Antum tidak mau masuk Islam. Saya tidak mau masuk neraka, tetap Islam. Dan Islam menghendaki saya tidak mengikuti agama lain. Itulah toleransi. Jadi jangan dicampur kopi, campur teh. Ya tidak sedap lagi nanti. Ustaz ya, saya nak makan es krim, satu nak makan rujak, lalu dicampur rujak dan es krim rujak. Mana Ci? Sedap tuh. Cobalah sekali es krim rujak. Apa rasanya? Hah? Es krim rujak. Cobalah. Allah musta'an. Taib. Waqala, beliau juga berkata, nafsu mahum alaihi minal haddi wal khuluqi qad yakunu mudhirran aw munqisan. Apa penampilan mereka dan akhlak mereka bisa mendatangkan mudarat atau bisa mengurangi kita. Payunha anu sehingga dilarang. Wa yu'maru bididdihi, dan disuruh berlawanan dengannya. Lima fihi minal manfaati wal kamal, karena berbeda dengan mereka itu bermanfaat dan sempurna. Walaisa syai'un min umur illa wa huwa imma mudir, dan tak satu pun perkara urusan agama mereka illa wa huwa imma mudir, kecuali ada kalanya mendatangkan mudarat bagi kita, wa imma naqis, dan bisa saja mengurangi agama kita. Ikut cara mereka mengurangi agama kita. Lianna ma bi'aidihim minal amalil mubtada'ah, karena yang ada pada mereka berupa amalan-amalan yang diada-adakan. Artinya tidak disunnahkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Mereka mengada-ngada agama itu. Wal mansukhah, dan yang sudah dinasakh.
wa nahwiha atau wa nahwaha mudirrah. Ini bermudarat bagi kita mengikuti non sunnah. Nah, mengikuti non sunnah mendatangkan mudarat atau mendatangkan manfaat? Mudarat, jelas mudaratnya. Mudarat yang tak bisa dielakkan adalah umat berbantah gara-gara itu. Betul kan? Berbantah gara-gara itu. Jangan salahkan, iya gara-gara non sunnah tadi. Jangan salahkan orang yang mengingatkan. Ini selalu yang disalahkan orang yang ingatkan, tidak pandai menjaga perasaan orang katanya. Ya akhi, justru karena menjaga perasaan itulah maka kita mengingatkan, engkau saudaraku dan engkau berharap dapat pahala dengan amalan itu, dan saya tidak ada punya ilmu bahwasanya amalan itu tidak mendatangkan pahala, maka saya ingatkan. Sebab kalau saya tidak ingatkan, ada dua mudarat. Mudarat pertama, antum beramal sia-sia. Mudarat kedua, saya yang mengetahui tak memberitahu, nanti antum minta pertanggungjawaban di akhirat. Jelas tuh? Ustaz Dasman nampak oleh dia kami buat amalan non sunnah, nyembah koar-koar juga sunnah katanya, sampai masjid sunnah, baju sunnah, mikrofon sunnah, HP sunnah, game stick sunnah dan sebagainya ya. Allah musta'an. Kami bikin non sunnah dibiarkannya itu di akhirat. Sekarang antum marah diingatkan, besok di akhirat antum marah kenapa tidak diingatkan. Makanya mohon maaf, terpaksa saya memilih antum marah di sini. Sebab marah di sini lebih ringan daripada marah di akhirat. Karena marah antum di akhirat berakibat Allah juga murka kepada yang berilmu. Ayyuma rajulin atahu Allahu ilman fakatamahu aljamu Allah yaumil qiyamah bil jami min nar. Siapapun yang Allah beri ilmu lalu disembunyikannya, Allah kekang dengan neraka di akhirat. Nah, bagi yang merasa itu bermanfaat, merasa itu berguna, merasa itu sunnah, jelaskan. Tidak perlu sampai marah-marah. Ini tidak sampai orang sampai merah mukanya, sampai pula mengeluarkan ucapan ancaman-ancaman dan sebagainya. Ma'asyarul kiram, tidak, jelaskan bahwa ini sunnahnya begini. Ini sunnah fi'liyakah, qauliyakah atau takririyah. Kalau tidak, jangan sampai mendatangkan fitnah. Jangan sampai mendatangkan fitnah. Ini mudarat, mengada-ngada itu. Awalnya orang tak berbeda, awalnya orang tidak bermasalah, tiba-tiba jadi bermasalah. Dan kewajiban orang yang berilmu atau para penuntut ilmu untuk menjelaskan. Itu wajib. Ya, wajib untuk menjelaskan. So, kalau tidak nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau gitu tidak usah aja berilmu kita. Ya, dah berilmu begini masih dihina juga orang, apalagi tidak berilmu. Jadi pilih aja tetap berilmu. Tidak selamat. Yang selamat adalah berilmu, beramal dan didakwahkan. Ya. Dan alhamdulillah Allah tidak pernah membebani kita untuk memaksa orang ikut, tidak. Tapi hanya menyampaikan. Ada kita harap orang yang disampaikan kepadanya sabar-sabar aja lah. Sabar aja lah. Karena antum sudah membuatnya. Maka kita ingatkan. Jadi apa yang amalan-amalan mereka tersebut ada kalanya datang mudarat, ada kalanya mengurangi kebaikan kita. Li'an afwan wa ma bi'aidihim mimma lam yunsakh asluhu. Adapun kebaikan yang ada pada mereka yang belum dinasakh asalnya, bahwa yaqbalu ziyadah wan naqs. Ini bisa ditambah dan bisa dikurangi. Fa mukhalafatuhum fihi, berbeda dengan mereka pada hal itu, bi ayyusra ma yahsuluhu ala wajhil kamal, dengan disyariatkannya amalan yang mendatangkan kesempurnaan, wala yutasawwar ay yakuna sya'nu umurin kamilan qat, dan tak bisa dibayangkan bahwa apa yang ada pada mereka
sempurna. Tidak pernah. Karena yang ada yang sempurna itu adalah pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idzan al mukhalafatu lahum fiha manfaatun wa salahun lana fi kulli umurina. Sehingga dengan demikian berbeda dengan mereka mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi kita dalam agama kita. Jelas? Jadi mengikuti mereka bermudarat, menyalahi mereka bermanfaat dan maslahat. Maka tak ada gunanya mengikuti agama lain. Baik. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, naha 'anit tashabbuh bi ahli kitab ghairi minal kuffar fi mawadhi'a katsiran. Allah melarang tashabbuh, menyerupai ahlul kitab dalam banyak ayat. Li'anna al-musyabahata adh-dhahira, karena menyerupai dalam tampilan zahir zari'atun ilal mawafaqatil batinah, akan berakibat bersesuaian dalam masalah yang batin. Fa innahu idza asbaha al-hadyul hadya asbaha al-qalbul qalb. Karena bila tampilan, bila cara menyerupai cara, maka akan terjadi hati menyerupai hati. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sering kita dengarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Asim, Ibnu Majah dan lain-lainnya dengan sanad yang hasan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, kalian pasti akan mengikuti cara-cara orang sebelum kalian. Berarti tidak bisa dihapus, tapi wajib kita ingatkan. Menghilangkan tidak mungkin, karena Nabi bilang pasti. Sama sekarang, untuk menghilangkan musik dari umat Islam tidak mungkin, karena Nabi bilang akan ada di antara umatku yang menghalalkannya, akan ada yang akan menghalalkan. Makanya akan terjadi dua kutub ini, tidak akan pernah hilang. Yang mengharamkan karena hukum asalnya haram, dan akan ada yang akan menghalalkannya. Tidak bisa dihilangkan, tapi berhenti menyampaikan tidak. Karena man ra'a minkum mungkaran falyughayyir, siapa yang melihat suatu kemungkaran mesti dicegah. Nah, jelas. Sama dengan ini juga, akan ada dari umat ini yang ikut-ikutan cara agama lain. Ada kan? Sepanjang masa akan ada. Cuma apakah kita diam? Tidak boleh. Nanti dia akan tarik tangan kita di akhirat. Nih yang tak ingatkan saya dulu. Ini yang tidak ingatkan kami. Dia berilmu tapi dia diamkan. Sekarang iyalah ditentangnya kita. Kenapa diingatkan? Besok di akhirat dituduhnya kita tidak menyampaikan. Makanya ma'ziratan ila rabbikum. Maka harus kita punya alasan nanti di hadapan Allah, ya Allah kami sudah sampaikan. Ma'asyarul kiram. Ba'an biba, sedepah demi sedepah. Wa zira'an bi zira', sehasta demi sehasta. Wa shibran bi shibr, sejengkal demi sejengkal. Hatta law dakhalu fi juhri dhabbin la dakhaltum ma'ahum. Bahkan andainya mereka masuk ke lubang biawak, kalian masuk juga ke dalamnya. Allah, payah kadang ya, payah, berat, ikut juga. Berat tapi ikut juga. Subhanallah. Apa sebab? Karena tak biasa tampil beda tadi. Sudah mulai nyerempet, mendekat-dekat. Akhirnya sehati, seia, sekata. Kan mulai tadi dia menyerupai baju disamain, hari besar disamakan, hari kecil semuanya. Akhirnya hilang rasa asing itu. Justru kadang kita merasa asing dengan sesama muslim, dengan yang non muslim, masalah akrab. Dengan sesama muslim saling curiga. Akibat apa? Karena hati mendekat ke situ. Dah sama-sama makan. Akhirnya yang haram pun jadi halal. Ternyata cicip enak rupanya. Kenapa pula diharamkan ini? Kalau gitu dicabutlah nanti hal haram itu.
Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qalu ya Rasulullah. Mereka sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara? Yang dimaksud umat sebelumnya akan kami ikuti itu Yahudi dan Nasrani? Nabi jawab, "Faman idzan?" Selain itu siapa? Sebab apa kita akan mengikuti mereka? Karena tadi syubhatnya kita sama-sama agama samawi, sama-sama menyembah Allah. Namanya beza. Satu bilang Allah, satu bilang Allah. Akhirnya berembes pula ke Tuhan-Tuhan yang lain. Orang agama ini nama Tuhan, tapi hakikatnya adalah juga Allah. Subhanallah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Wa hadzal hadits min dalail nubuwwati sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis menjadi tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad akhbara bima yakun, beliau telah memberitahukan tentang apa yang akan terjadi. Wa huwa in kana ikhbaran, hadis ini sekalipun dia isinya berita, illa anna fihi zajra wal mana aidan min tashabbuh bihim, tapi mengandung makna larangan dan tegahan untuk menyerupai orang Yahudi dan Nasrani, apalagi mendukungnya, apalagi mengikutinya. Menyerupainya tidak boleh, apalagi berkeyakinan yang sama. Nah, ini kaum muslimin harus selalu diingatkan kaum muslim, sebab yang menyebabkan tadi toleransi kebablasan itu karena apa? Karena menyerupai yang zahir-zahir dulu, setelah itu masuk kepada yang batin dan keyakinan. Baik, nampaknya tuh sudah paham. Ya, kalau sudah mulai diam-diam, kalau diam tuh sudah paham. Saya tadi sudah paham sebenarnya. Ya, cuma tak ada yang berani menghentikan. Allah musta'an. Baik, kita tutup aja. Berarti pekan depan kita libur. Ya karena sudah di double. Oh, libur juga belum pekan depan. Kan depan libur ya? Hah? Iya bang, libur mama. Iya. Kan tidak salah saya. Baik. Makanya di double sekarang supaya tidak terlalu apa. Baik, tidak ada pertanyaan. Saya yakin tidak ada pertanyaan. Takut nanti kalau ada pertanyaan jawabannya sejam. Ini aja ada penuh rasanya. Baik, terima kasih. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.